Saudara, jika Anda mau berlibur ke Bali, bersiaplah merogoh kocek lebih dalam karena Provinsi Bali menerapkan syarat wajib tes usap PCR bagi siapa saja yang akan memasuki Bali. Tapi syarat ini saudara dianggap semakin memberatkan pengusaha pariwisata Pulau Dewata yang kini sudah terseok-seok dihantam badai pandemi. Mencegah penyebaran wabah COVID-19 di masa liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah semakin memperketat syarat bagi para wisatawan. Pemerintah Provinsi Bali akan menerapkan syarat wajib tes usap bagi wisatawan yang akan berlibur ke Bali, terutama dari jalur udara. Sementara itu, bagi yang melalui jalur darat atau laut dengan kendaraan pribadi, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif rapid test cepat antigen, minimal 2 hari sebelum keberangkatan. Wisatawan juga harus menerapkan protokol kesehatan dan wajib mengisi Health Alert Card yang ada di situs inahang.kemkes.go.id. Bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR paling lama 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan dan harus mengisi e-hack Indonesia. C. Bagi yang melakukan perjalanan memakai kendaraan pribadi melalui transportasi darat dan laut, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji rapid test antigen paling lama 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Syarat wajib tes usap ini pun membuat warga dan para pengusaha pariwisata Pulau Dewata kecewa. Terlebih, kebijakan ini baru dikeluarkan dalam hitungan hari jelang libur Natal dan Tahun Baru. Nah, begitu ada himbauan ini, semua tamu yang sudah booking itu sudah cancel semua, tidak jadi ke Bali. Ya, ada beberapa tamu saya yang cancel untuk bulan ini, ada 4 sampai 5. Sebagai masyarakat tentu harus mentaati. Kenapa? Karena situasi dan kondisi Nataru biasanya tahun-tahun sebelumnya itu terjadi kerumunan massal. Ini sangat berpotensi menjadi klaster baru. Ini ya mungkin akan ada penurunan dari prediksi saya 15.000, barangkali akan menurun 10% ya. Syarat yang memberatkan ini tak pelak membuat banyak wisatawan membatalkan liburan mereka di Bali. Disampaikan alasannya. Iya, disampaikan alasannya karena itu menjadi beban tambahan bagi mereka. Bayangkan mereka harus. Dan mereka mengatakan spesifik ini, spesifik iya, berkaitan dengan harus swab test ya. Jadi kemudian mereka membatalkan saja. Betul. Kalau misalnya kita bicara bukan karena masalah kebijakan tersebut, itu cancellation itu tidak akan sebesar ini. Jadi cancellation makin naik setiap hari itu terjadi. Ya. Tanpa ada syarat wajib tes usap, tingkat hunian hotel di Bali juga sudah jauh menurun dibandingkan pada tahun lalu, sekitar 62,55%. Tahun ini diperkirakan tingkat okupansi kamar hotel di Bali hanya berkisar antara 10 hingga 20%. Tim Liputan, Kompas TV, dan Pasar Bali. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Dewi Nitya di Bandara Ngurah Rai Bali. Selamat siang Dewi, sejauh ini apakah Anda bisa gambarkan kepada kami bagaimana dampak kebijakan wajib tes usap ini terhadap para pelaku pariwisata di sana, dan benarkah kerugiannya kalau dihitung-hitung ini bisa mencapai miliaran rupiah, Dewi? Baik, Medok, kita melaporkan langsung dari Bandara Igusti Ngurah Rai Bali, di mana tadi memang kami bersama tim Kompas TV Bali juga sudah standby dari pagi di sini. Dan tadi kami sudah mendapatkan data dari pihak Angkasa Pura I, itu dari Bapak Taufik Hidayat, bagian Angkasa Pura I, General Manager, yang mengatakan bahwa hingga hari ini, 17 Desember 2020, di mana ini merupakan 1 hari sebelum diberlakukannya surat edaran Gubernur Bali tentang wajib negatif COVID-19 melalui tes swab dan juga rapid test berbasis antigen, bahwa hingga saat ini belum ada laporan dari pihak maskapai kepada pihak Angkasa Pura I terkait dengan cancellation flight. Namun pihak Angkasa Pura I belum dapat memastikan apakah besok ketika hari pertama diberlakukan surat edaran Gubernur Bali tahun 2020 yang akan berlaku besok pada tanggal 18 Desember, apakah akan mulai ada cancellation dari pihak maskapai. Namun hingga saat ini belum ada informasi terkait dengan cancellation flight dari maskapai ke pihak Angkasa Pura I.
Dan di sini juga terpantau bahwa aktivitas bandara masih cukup ramai seperti biasanya, sudah mengalami peningkatan dari bulan Juli lalu. Dan di sini wisatawan juga masih seputaran wisatawan domestik. Jadi kita belum bisa memastikan apakah besok pada saat mulai diberlakukan, hal itu akan mempengaruhi tingkat cancel dari wisatawan yang akan berkunjung ke Bali, Maidop. Nah, kalau untuk di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten sendiri akhirnya kan kemudian dibuka layanan baru untuk tes usap PCR. Nah, apakah layanan serupa juga ada di Bandara Ngurah Rai Bali? Baik, sampai saat ini terakhir dilaksanakan 17 Desember 2020 ini masih difasilitasi untuk seluruh wisatawan terkait dengan rapid test berbasis antigen. Namun pihak Angkasa Pura I belum dapat memastikan apakah mulai besok, khususnya pada saat akan diberlakukan 18 Desember 2020, surat edaran Gubernur Bali itu akan difasilitasi terkait dengan swab dan juga rapid test berbasis antigen. Karena sampai saat ini yang masih difasilitasi untuk wisatawan hanya rapid test antibodi saja. Dan ini bisa dilihat di belakang saya bahwa masih banyak wisatawan yang berkunjung ke Bali di pintu kedatangan domestik juga setelah melakukan rapid test berbasis antibodi. Jadi hingga saat ini masih belum ada kepastian dari pihak Angkasa Pura I. Medok. Dewi Nitya, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Denpasar, Bali.